anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog. Anak orang ini ialah Simei. Anak orang ini ialah Mika. Anak orang ini ialah Reaya. Anak orang ini ialah Baal. Anak orang ini ialah Beera, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya, seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yeiel, kepala, lalu Sakaria, dan Bela bin Azaz, bin Sema, bin Yoel. Dialah yang diam di Aroer, dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal Meon. Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul, mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala, dan Safam orang kedua. Juga Yaenai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber. 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri, bin Yaroah, bin Gilead, bin Mikael, bin Yesisai, bin Yahdo, bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah penggembalaan Saron, sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye, ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang, dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan.
untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka, dan bersinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan, kompas dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mempelajari kitab 1 Tawarikh 5 mengenai suku Ruben, Gad, dan Manasye. Ketika Ruben sebagai anak sulung tidak hormat kepada Tuhan dan tidak hormat kepada bapaknya atau orang tuanya, maka berkat anak sulung dicabut dari dia dan dipindahkan kepada keturunan Yusuf, serta hak sebagai pemimpin dipindahkan kepada suku Yehuda. Selanjutnya kita lihat waktu suku Ruben, Gad, dan Manasye yang tinggal di seberang sungai Yordan, mereka hidup taat kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati mereka, menolong mereka di dalam pergumulan dan peperangan. Tetapi ketika mereka berubah setia, menyembah berhala-berhala, maka Tuhan menghajar mereka. Mereka mengalami kesusahan, kejatuhan, dan terbuang ke penjajahan Asyur. Jadi, ketika mereka sungguh-sungguh hormat, taat kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menolong. Kemenangan bukan karena mereka hebat, tetapi karena pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan. Jadi penting sekali menjaga hubungan relasi dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diselamatkan, diampuni dosa karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mari kita menghargai itu dengan hidup taat dan setia. Bina hubungan baik dengan Tuhan. Cari Tuhan di dalam doa bukan hanya waktu ada masalah atau kepepet, tetapi setiap hari sungguh-sungguh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan jalani itu dengan setia. Dunia ini menawarkan banyak godaan. Ya, mungkin kelihatan hidup cara dunia, kedagingan lebih enak, lebih nyaman, lebih trendy. Tapi ingat, apa yang dialami suku-suku Ruben, suku Yehuda, suku Gad, suku Manasye
Ketika mereka percaya, taat, dan setia, Tuhan beserta mereka. Dan ketika Tuhan beserta, maka ada jalan keluar dalam masalah. Tetapi ketika mereka berbalik, tidak percaya, tidak taat, tidak sungguh-sungguh setia, maka Tuhan meninggalkan mereka. Yang jadi adalah yang buruk. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita selalu setia, taat kepada Tuhan, supaya yang baik yang kita nikmati. Tuhan beserta kita. Tuhan meluruskan hidup kita dan mengarahkan kita hidup bijaksana. Amin. Tuhan beserta kita.